Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ثم قال المؤلف الحديث الثامن من باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم wa idhari martabatihim. Masih di bab bagaimana memuliakan para ulama, orang yang lebih tua, orang yang memiliki keutamaan, mendahulukan mereka dan seterusnya. Sampai pada hadis yang ke-8 ya, hadis yang ke-8. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum, dari sahabat Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ini tiga-tiganya semuanya sahabat Nabi ya, 3 generasi semuanya sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum. Qala, Amr bin Shu'aib menuturkan apa? Ayah kakeknya menuturkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah, siapa yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami. Wa ya'rif syarafa kabirana wa ya'rif syarafa kabirina, dan menghormati orang tua. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun wa fi riwayati Abi Dawud haqqa kabirina badalan min syarafa kabirina haqqa kabirina. Ini hadis pendek menjelaskan tentang kepada anak kecil dan kepada orang tua. Golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berarti sesuatu ajaran yang mulia yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyayangi anak kecil. Maka Rasulullah itu sangat sayang sekali kepada anak-anak. Dan termasuk ajaran Nabi, akhlak yang sangat mulia adalah menghormati orang tua. Ya, menghormati orang tua. Maka dalam hadis ini dikatakan bukan golongan kami kalau ada orang enggak sayang kepada anak-anak. Ke anak-anak bawanya apa? Dia tidak pernah sayang. Anak dipukul, diapain? Sehingga kalau ada orang itu mau lewat rumah si fulan, ada enggak orang yang galak itu? Kalau ada dia enggak mau lewat. Kenapa? Karena memang kayaknya benci betul kepada anak-anak itu. Seperti itu. Bisa pernah ada ya, di satu tempat, kenapa enggak berani lewat situ? Setiap lewat itu, baru lewat saja dibentak. Jadi setiap anak kecil lewat situ pasti takut. Sampai seperti itu. Nah, juga bukan termasuk golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak menghormati orang tua. Ini akhlak
yang Nabi ajarkan, menghormati orang tua, mendahulukan orang tua, itu masuk cara menghormati orang tua, ya. Ini orang yang menghormati orang tua, memuliakan orang tua, maka kehidupan dia akan bahagia, ya, karena dia selalu memuliakan orang tua. Insya Allah nanti kalau tua juga dia akan dimuliakan, seperti itu. Nah, intinya apa? Ini dianjurkan sekali untuk bersikap atau mempunyai sifat sayang kepada anak-anak kecil, ya. Dan itu caranya dengan kita lemah lembut kepada mereka, ya. Kita berbuat baik kepada mereka. Ada makanan sedikit, ya berbagi, senang anak-anak itu. Saya dulu di kampung itu ada seorang nenek-nenek lah. Dia itu ke pasar, kerjanya di pasar, jalan kaki jauh gitu. Ada 3 kilo lah jalan kaki. Nah, setiap pulang dari pasar, dia tuh nyiapin, ada gula-gula, tapi gula-gula itu dari gula merah, kecil-kecil gitu. Itu dibagi ke anak-anak. Senangnya minta ampun. Padahal itu sebenarnya mungkin dijual juga enggak, karena memang kecil-kecil, gula merah, cuman ada rasa manis, seneng lah. Kalau anak-anak itu pasti senang. Tapi itu setiap hari, coba, setiap hari. Setiap hari. Sehingga apa ini? Senang aja, senang kepada nenek-nenek itu. Istihbabu ta'zimil kibar wa ijlalihim wa tabjilihim. Juga memang sangat dianjurkan untuk memuliakan orang tua. Begitu juga kita kalau ada orang tua, kalau kita disayang, senang, maka kita juga harus memuliakan orang tua. Al-hadits at-tasi', hadis yang ke-9. Wa an Maimun ibn Abi Syabib rahimahullahu anna Aisyah radhiyallahu anha marra biha sa'ilun fa'atathu kisratan wa marra biha rajulun alaihi thiyabun wa hay'atun fa'aq'adahu fa'akala faqila laha fi dhalik. Dari Maimun ibni Abi Syabib, seorang tabi'in rahimahullah. Kalau untuk selain sahabat, kita mendoakan rahimahullah, artinya semoga Allah merahmatinya. Tapi untuk sahabat Nabi, maka kita ucapkan radhiyallahu anhum. Nah, ini termasuk juga tata cara menghormati. Juga menerjemahkan qala. Kalau orang biasa berkata, tapi kalau Nabi bersabda. Kalau Allah berfirman, seperti itu. Menempatkan pada tempatnya. Anna Aisyah radhiyallahu anha marra biha sa'ilun. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dimintai oleh seorang pengemis, sa'ilun. Fa'atathu kisratan. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha memberikan dia sepotong roti. Wa marra biha rajulun. Dan tidak lama dari itu datang seorang pengemis. Alaihi siyabun wa hay'atun. Ya, seperti orang yang minta-minta. Bajunya compang-camping, ya.
ya tidak terurus, mungkin berapa lama tidak dicuci juga nggak tahu. Fa'aqa'adahu, cuman fa'aqa'adathu, lalu Aisyah suruh duduk kamu di sini. Fa'akala, lalu pengemis tersebut juga makan. Tapi memang dia sopan, bajunya cuma tapi sopan, disuruh duduk. Fa'akala, lalu dia pun makan. Faqila laha, ada yang bertanya kepada Aisyah, qila la fi dzalik, dalam hal tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anzilun nas manazilahum, tempatkanlah manusia itu sesuai dengan kedudukan mereka. Rawahu Abu Dawud. Lakin qala Maimun lam yudrik Aisyah. Ada yang mengatakan Maimun ini tidak ketemu Aisyah. Ini sudah berbicara masalah perawi ya. Wa qad dzakarahu Muslim fi awwal sahihi ta'liqan. Dan Imam Muslim sudah menjelaskan di awal kitab sahihnya, artinya Sahih Muslim, ta'liqan, artinya mu'allaq, artinya catatan untuk Maimun ini. Faqala wa dzukira an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nas manazilahum. Artinya di sini tentang hadis Rasulullah memerintahkan menempatkan manusia itu pada tempatnya. Wa dzakarahul Hakim Abu Abdullah fi kitabi Ma'rifatu Ulumil Hadis. Nah, dalam hadis ini anjuran agar seseorang memperhatikan maratibin nas wa makanannya, kedudukan manusia, tingkatan manusia. Qala al-Imam Muslim fala yuqassir birrajulil ali al-qadr an darajatihi, maka janganlah mengurangi ya seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi dari posisinya. Wala yarfa' mutasanni al-qadr fawqa manzilihi, dan jangan mengangkat melebihi yang seharusnya. Wa yu'ti kulladzi haqqin haqqahu, dan memberikan setiap orang yang berhak itu haknya, jangan dikurangi. Nah, al-istidlal bil hadis an-nabawi hujjah qawiyyah fi syara'. Beristidlal, mengambil dalil dengan hadis Nabi adalah sebuah hujjah yang kuat dalam syariat Islam. Wa huwa ablaghu min dzikri al-hukmi min ghairi dalil, dan ini lebih dalam maknanya tentunya daripada menyebutkan suatu hukum tanpa ada dalil, seperti itu. Kita lanjutkan hadis yang ke-10. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Qala qadima Uyainatu ibnu Hisnin. Uyainah ibnu Hisnin datang. Fanazala ala ibni akhihi Al-Hurr ibn Qais. Lalu dia nazal, artinya menginap di tempat saudaranya, namanya Al-Hurr ibn Qais. Wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Dan Al-Hurr ini termasuk orang dekat Umar ibn Khattab. Minan nafar alladzina
yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Termasuk orang dekat siapa? Umar bin Khattab. Wa kana al-qurra'u ashab majlis Umar wa musyawaratihi. Karena beliau mengangkat orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Wa kana al-qurra ashab majlis Umar wa musyawaratihi. Sebagai teman dan rekan untuk bermusyawarah. Itu yang dilakukan oleh siapa? Sahabat Umar ketika menjadi khalifah. Kuhulan kanu au syubbanan. Dia itu sudah tua atau masih muda. Tapi syaratnya siapa? Ahlu Quran. Coba. Itu yang ya Al-Khur ini masih muda. Keponakan masih muda. Keponakan siapa? Keponakan perawi hadis ini. Apa? Uyainah bin Hisn. Keponakan Uyainah bin Hisn. Faqala Uyainah li bin akhihi. Lalu Uyainah berkata kepada keponakannya atau anak saudara laki-lakinya, "Ya bena akhi." Wahai anak saudaraku, laka wajhun 'inda hadzal amir. Maka dia pun menyampaikan. Nah, Uyainah mengatakan, keponakanku, wahai keponakanku, kamu ini adalah orang yang dekat dengan Umar Amirul Mukminin. Fasta'dzin li alaihi. Namanya orang dekat walaupun masih muda, karena dia ahlu Quran, dekat dengan sahabat Umar. Bantulah aku untuk bertemu dengan Umar. Dia minta supaya bisa bertemu dengan Umar. Umar pada waktu itu siapa? Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin? Pemimpin tertinggi. Kalau di Indonesia ya kayak presiden. Cuman orang yang dekat dengan Umar itu adalah siapa? Ahli Quran. Nah, seperti itu. Walaupun masih muda, ini dekat sekali dengan Umar. Fasta'dzana lahu. Lalu dia pun meminta izin supaya pamannya ini bisa bertemu dengan Umar. Fa'adzina lahu Umar radhiyallahu anhu. Lalu Umar pun mengizinkan, silakan masuk. Falamma dakhala, maka tatkala Uyainah ini masuk, qala, hi ya ibn al-Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkumu fina bil adl. Setelah ketemu orang ini, bukan apa-apa, malah mengumpat, ya, mengata-ngatai Umar radhiyallahu anhu. Apa katanya? Ya ibn al-Khattab. Jadi coba, ini orang-orang pada zaman itu, ya. Kalau dia lagi kesel gitu, ngomongnya juga tidak dengan kehormatan. Ya ibn al-Khattab, wahai putra al-Khattab, gitu. Demi Allah, fa wallahi, engkau fama tu'tina al-jazal. Artinya apa? Engkau tidak banyak memperhatikan kami. Berarti ini datang dari jauh. Engkau tidak banyak memperhatikan kami. Wala tahkumu fina bil adl. Dan engkau tidak memutuskan perkara kami dengan adil. Coba itu langsung ngomong di depan presiden seperti itu.
di depan Amirul Mukminin. Faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma ayyuqi'a bihi. Mendengar itu langsung Umar tahu sendiri, Umar itu kan temperamental. Seketika itu Umar marah dan hampir saja menghukum Uyainah. Hampir saja menghukum Uyainah. Faqala lahu al-Hurr. Lalu keponakannya Al-Hurr, ini orang yang sangat dekat dengan Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala li nabiyhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya. Ini kalau ahli Quran menjadi orang dekatnya. Mau marah, penasihatnya ini walaupun masih muda, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya. Bukan ngomong kepada Umar, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Indah sekali. Terimalah permohonan maafnya, serukan kebaikan, ajak kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Wa inna hadza minal jahilin. Dan orang ini yang memaki-maki Umar tadi, yang tidak sopan, sudah dibantu ketemu. Kira di depan, Umar juga nggak kenal. Umar, atau ya bin Al-Khattab. Ngomong ke siapa? Ke presiden. Kasar, artinya ngomongnya kasar. Engkau tidak memberikan hak kami. Engkau tidak memutuskan hukum pada kami dengan adil. Tiba-tiba seperti itu. Ya memang orang tidak punya akhlak. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Ini Al-Hurr masih muda. Subhanallah. Dikasih arahan. Inilah seharusnya penasihat-penasihat yang berada di sekeliling pemimpin tertinggi, maka akan menjadi baik gitu ya. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaihi wa kana waqqafan 'inda kitabillahi ta'ala, rawahu Bukhari. Nah, seketika itu mendengar ayat tersebut, maka Umar berhenti, tidak jadi marah. Seperti itu ya. Jadi demi Allah, Umar seolah-olah belum pernah mendengar ayat tersebut. Seperti itulah yang ketika mendengar ayat tersebut, dia seakan-akan itu baru mendengar. Padahal Umar itu orang yang paling teliti terhadap Al-Quran atau Kitabullah. Kalau ada sahabat jadi imam, membaca dengan riwayat yang belum diajarkan Rasulullah kepadanya, suatu saat di depan sahabat Umar jadi imam, bacaannya beda. Itu Umar dalam sholat itu hampir saja ditarik itu bajunya, karena dia membaca bacaan yang tidak diajarkan Rasulullah. Setelah selesai, nggak sabar Umar, ini saking telitinya. Kemudian apa? Engkau membaca ayat yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada berdebat, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menyuruh sahabat yang jadi imam tadi, atau Umar disuruh dulu baca. Kemudian Rasulullah, begitulah Al-Quran diturunkan. Kemudian disuruh sahabat yang berbeda bacanya dengan Umar tadi, dengan riwayat yang lain, begitu juga Al-Quran diturunkan. Sehingga adanya hadis unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Al-Quran itu diturunkan dalam 7 dialek. Artinya
begitu teliti, tapi terkadang ya nasihat itu penting, dan inilah yang dilakukan oleh Umar. Maka dijadikan ahlul Quran itu adalah orang-orang dekat dan penasihatnya, karena akan memberikan nasihat yang terbaik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis dan cerita seperti ini kan luar biasa ya. Bagaimana sahabat Umar menghadapi orang-orang yang memaki dia, tapi dia sebenarnya tidak mengerti. Orang-orang termasuk orang-orang yang bodoh. Dan walaupun ini pamannya sendiri, ya, wa inna hadza minal jahilin, ini termasuk orang-orang yang tidak mengerti adab. Nah seperti itu. Maka Umar pun tidak jadi marah, yang tadinya mau menghukum tidak jadi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan di bab as-sabr. Tapi diulang di sini karena menjadi syahid ya. Tinggal 2 hadis lagi pendek-pendek. Kita baca aja cepat, insyaallah selesai. Al-haditsu 11, hadis yang ke-11. Wa an Abi Sa'id Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id namanya Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu berkata, qala laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gulaman. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu gulaman, artinya saya masih anak-anak, masih muda belia, artinya umur belasan. Gulam itu ya 11, 12 gulam. Fakuntu ahfadhu anhu, aku selalu hafal apa yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, pokoknya dia dengar Rasulullah menyampaikan apa, dia hafal. Fama yamna'uni minal qaul, beliau tidak melarang aku untuk berbicara, illa, kecuali, perhatikan ini sahabat Abu Sa'id ini yang cerdas sekali. Jadi apa yang didengar oleh dari Nabi itu selalu dihafal dan dijaga, dan tidak pernah Rasulullah melarangnya untuk berkata, illa annaha huna rijalan hum asannu minni, kecuali kalau di situ ada orang-orang yang umurnya lebih tua dari saya. Artinya di sini mengajarkan adab. Kalau ada orang tua, walaupun ya kita mungkin lebih tahu, itu menahan diri, kecuali diizinkan. Kecuali kalau belum diizinkan, jangan kita yang istilahnya menawarkan diri kalau masih muda. Sekali ada orang tua, kalau dipersilahkan beda ya. Tapi kalau nggak dipersilahkan, jangan kemudian saya aja yang itu. Hatta semua membaca Quran, saya aja baca Quran, saya sudah hafal banyak, tidak boleh ya. Itu adab muttafaqun alaih, hadis riwayat muttafaqun alaih. Intinya apa? Jamaah sekalian, para ulama itu apa ya? Kariha ulamaul asar, ulama-ulama hadis itu tidak menyukai ayu haddisal muhaddis idza kana fil balati huwa aula minhu. Jadi mau menyampaikan sebuah hadis, ini kan hafal hadis Abu Sa'id. Tapi kalau di desa itu atau di kampung itu atau di negeri itu masih ada yang lebih utama, lebih tua, ilmunya sama. Tapi ilmunya sama, kalau ilmunya nggak sama ya nggak ngerti apa-apa seperti tadi. Aja ilmunya sama. Ada yang lebih tua.
Maka para ulama itu tidak menyukai kalau yang tua ditinggalkan atau yang tua nanti, yang muda tampil langsung. Harus ada adab, ya, harus ada adab. Walaupun nanti pulang, kalau di sini memang diizinkan sama ustaz untuk jadi imam. Tapi kalau pulang di masjidnya masing-masing, jangan tiba-tiba maju ya. Ya, kayak Aldi sudah sering belajar jadi imam. Jangan di masjid kampungnya kalau nggak disuruh, jangan langsung maju. Itu namanya su'ul adab, tidak mempunyai adab yang baik. Kecuali kalau udah tahu kemudian disuruh, nah itu berbeda ya. Idza kana fil baladi man huwa aula minhu. Kalau di negeri itu ada yang lebih utama, li ziyadati ilmin aw hifdhin aw taqaddum sinnin. Yang lebih utama itu kadang-kalanya karena ilmunya, karena hafalannya dan umurnya. Bi khilafi baqil ulum. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu agama, ilmu tentang meriwayatkan hadis dan seterusnya, itu sangat-sangat dijaga seperti itu ya. Jadi yang perawinya pun para ulama itu sangat-sangat dilihat keutamaan dia. Maka ilmu-ilmu agama itu memang disampaikan oleh ahlinya betul. Bukan hanya secara keilmuan tapi secara adab juga diperhatikan coba. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Maka ulama tidak membenci atau tidak memakruhkan hal tersebut. Selain ilmu agama, oke, gitu ya. Yang terakhir, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu 'inda sinnihi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun gharib. Yang terakhir dari Anas radhiyallahu anhu, dia menuturkan atau beliau radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muda yang memuliakan orang tua karena usianya, ya, karena apa? Usianya. Qayyadallahu illa qayyadul, maka Allah juga subhanahu wa ta'ala akan membalasnya ya. Artinya orang-orang muda akan memuliakan dirinya. Maka mulai dari sekarang, enak gak dimuliakan orang? Dari sekarang kalau anak-anakku di sini, muliakan orang tua, muliakan guru ya, muliakan orang yang punya ilmu. Nanti Allah yang memuliakan. Kalau Allah yang memuliakan, gak ada yang bisa menghinakan. Tapi kalau kamu minta manusia memuliakan, kalau Allah enggak berkehendak enggak akan bisa. Dimuliakan dengan ilmunya bermanfaat. Nah, itu karena ketika mencari ilmu juga memuliakan asatidnya, memuliakan para guru-gurunya. Kalau melihat ada kesalahan gurunya, jangan itu dijadikan aib kemudian dibahas terus dan seterusnya. Itu sul adab, nanti dia enggak akan menjadi manusia yang punya akhlak. Kalau memberi nasihat yang baik kan seperti itu. Jadi sekali lagi ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuliakan orang tua karena usianya, karena ilmunya dan seterusnya, maka Allah pasti akan memuliakan nanti. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu kita punya akhlak yang baik ya. Jadi dari hadis yang terakhir, istihbab musa'adati du'afa minasyuyukh. Kita bisa ambil dari sini anjuran untuk membantu orang-orang lemah daripada orang-orang yang sudah tua. Bantu. Apa saja bisa dibantu. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amal perbuatan kita. Kalau kita menanam kebaikan, maka kita akan panen kebaikan. Kalau kita nanam padi, tumbuhnya apa?
Jengkol. Nanam padi tumbuhnya padi. Artinya nanam kebaikan tumbuhnya balasannya kebaikan. Nanam keburukan ya dia akan menuai juga keburukan. Nah, itu yang kita hati-hati betul ya. Wallahu la yudayyi'u ajra man ahsana amala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang ahsan amala, yang paling baik amalnya. Yang terakhir sebagai penutup, al-akhlaqu al-karimatu minad din. Akhlak-akhlak yang mulia itu adalah minad din, dari agama yang kita cintai ini. Wala yatimmuddin, dan agama itu tidak akan sempurna illa biha, kecuali dengan akhlak yang mulia. Maka Nabi itu diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi jaga akhlak yang baik ya anak-anakku semuanya, jamaah sekalian. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita dimudahkan untuk memuliakan guru-guru kita, orang-orang yang alim, orang-orang yang lebih tua. Kita sopan, maka Allah akan memuliakan kita kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.